Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang hari ini mengambil waktu untuk ibadah Raya Minggu. Sekalipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, saudara yang dikasih dalam Tuhan, namun kita tetap sukacita, kita tetap bersemangat karena kita tahu dalam ibadah kita mengalami perjumpaan dengan Bapa kita. Dalam ibadah kita dikuatkan, dalam ibadah ada janji Tuhan, dan dalam ibadah selalu ada pengharapan buat setiap umat yang memiliki rasa lapar, rasa haus akan kebenaran firman. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini secara khusus kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Wow, sukacita bagi kita. Kenapa? Karena pribadi ini, Roh Kudus ini diberikan kepada saudara dan saya supaya setiap kita hidup dalam tuntunan. Sama-sama bilang sama saya, tuntunan. 10 hari kita sudah beribadah setiap malam, sudah dikasih dalam Tuhan, dalam rangkaian ibadah 10 days anointing, bergabung bersama-sama dengan gereja kita yang ada di Jakarta. Dan saya percaya ada kuasa, ada terobosan, ada anugerah yang Tuhan Yesus nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Kenapa? Karena jerih lelah kita dalam kita mencari Tuhan tidak ada yang sia-sia. Katakan amin. Amin saudara. Dan tepat hari ini kita merayakan dan kita memperingati, saudara dikasih dalam Tuhan, lebih tepatnya peristiwa bagaimana murid-murid di loteng Yerusalem dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan pada saat itu ada keberanian yang Allah anugerahkan dalam hidup mereka. Mereka dipakai Tuhan luar biasa, mereka diurapi Tuhan luar biasa. Dan saya percaya roh yang sama yang menghinggapi murid-murid 2000 tahun yang lalu, ada roh yang sama yang diberikan kepada saudara dan saya tatkala kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari ini kita memperingatnya sebagai peristiwa Pentakosta. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan beribadah, kita mau siapkan hati kita lebih sungguh lagi. Kita percaya di rumah kita masing-masing Allah hadir. Di rumah kita masing-masing kuasa Tuhan turun mengurapi kita. Sehingga hari ini akan menjadi hari di mana Roh Kudus melawat setiap kita. Bukan hanya sekedar ibadah Raya Minggu biasa yang kita hadiri di rumah kita masing-masing, tapi ibadah ini adalah ibadah di mana Tuhan sendiri yang melawat setiap umatnya yang ada di rumah kita masing-masing. Karena itu, saudara dikasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau habiskan ibadah Minggu saat ini sekaligus ibadah perayaan pencurahan Roh Kudus atau peristiwa Pentakosta. Dan kita ucapkan berkat hari ini setiap umat Tuhan dilawat dan dipenuhi dengan kuasa Allah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setiamu, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami mengerti hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Hidup kami ditolong Tuhan, hidup kami disertai Tuhan. Dan tepat hari ini kami merayakan peristiwa Pentakosta di mana Allah mencurahkan Roh Kudusnya buat setiap murid-muridnya. Dan kami percaya hari ini pun kami melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kami. Melalui setiap hari demi hari yang kami jalani, tuntunan demi tuntunan yang Allah anugerahkan dalam hidup kami. Sehingga kami mengerti tatkala Roh Kudus itu ada dalam hidup kami, maka kami dituntunnya masuk dalam jalan kemuliaan Tuhan. Karena itu dalam ibadah Raya Minggu, lawatan Tuhan di rumah masing-masing sekaligus ibadah perayaan pencurahan Roh Kudus, Tuhan Yesus ada atas setiap masing-masing kami. Karena itu kami mau habiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tapi ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Wow, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan menikmati ibadah kita di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya kita harus menyiapkan hati kita, kita harus menyiapkan hidup kita, karena kita akan menyembah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan beribadah, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa setiap ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau bawa hidup kami untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Yang ku rindu berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu. Kami mau berdiam dalam rumah-Mu ya Tuhan. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kami rindukan ya Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu ya Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dengan segenap hatimu katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu ya Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat kami memuji-Mu.
menikmati semua kemurahan-Mu. Hanya Engkau Tuhan, Tuhan Allah kami. Kami percaya Kau Allah yang hidup. Kami percaya Kau Tuhan yang besar. Mari agungkan nama-Nya, Kau yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang besar. Kami mau memuji-Mu ya Tuhan. Kami mau bermazmur buat Engkau ya Tuhan. Kami mau menikmati keindahan-Mu ya Bapa. Mari dengan segenap hati katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu ya Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Kami mau memuji-Mu ya Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau muji dan menyembah-Mu ya Bapa. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan, dan menikmati kemurahan-Mu Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kau Allah yang besar Tuhan. Kami tak mau berjalan jika tanpa Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Mari dengan sungguh kita mau katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin setiap kami, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan.
perlu Engkau ya Bapa. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh. Mari nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Mari angkat kedua tanganku dan serukan, Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin setiap langkah kami, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku Dengan kasih karunia-Mu. Kami mau berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Mari Kau yang nyatakan Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Mari katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Kau ya Tuhan. ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Aku setiap waktu, Kami mau berjalan dengan-Mu Tuhan. berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Ku. Nyatakanlah Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Ku. Mari nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Ku. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus untuk pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Bertahtalah atas setiap pujian dan penyembahan yang akan kami berikan hanya di dalam nama-Mu. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi sama-sama katakan. Shalom. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian pada Jemaat GBI Glow Bandung dimanapun Anda berada. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, amin. Mari kita siap mau puji Dia, kita siap untuk agungkan namanya, karena Dia Tuhan yang hidup. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Biar kuasa Tuhan yang tercurah di tempat ini, amin. Roh
Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia sama-sama. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Amin. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin. Kita percaya kuasa Tuhan terjadi di tempat ini. Amin. Sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, sama-sama bersorak buat Tuhan. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya. Dengan sukacita. Amin. Kita bersuka cita karena Tuhan. Minyak baru tercurah, Urapi umatnya, nyata kuasa. Sama-sama katakan, anggur baru. Anggur baru tercurah. penuhi umat Amin. dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi setiap kami Tuhan. Dengan sukacita. Minyak baru tercurah bagi kami. Minyak baru tercurah. Urapi umatnya, nyata kuasa. Sambil bertepuk tangan katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Katakan, nyata kuasanya Tuhan. Nyata kuasanya. Sekali lagi katakan, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Mari yang bersuka cita karena Tuhan, boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan, bersaudara. Mari kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan, hanya Engkau yang terindah.
dengan darah-Mu Engkau menyelamatkan setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau datang, kami mau bersyukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, Engkau mengampuni setiap dosa-dosa kami. ampuniku atas dosa. Ku bersujud Kepadamu, oh Yesusku, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Engkau Allah yang kami sembah, sebab Engkau Bapa yang mulia. Apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini, kami mengerti Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Kami menyadari betul kalau Roh Kudus dicurahkan buat setiap kami. Itu bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Itu bukti bahwa Tuhan mengasihi kami. Engkau Bapa yang baik. Itu sebabnya hari ini ya Allah, kami ada dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Kami ada dalam ibadah Raya Minggu sekaligus. Dan kami percaya hari ini umat yang oleh anugerah Tuhan boleh beribadah di rumah mereka masing-masing. Ada dilawat Tuhan, ada dijamah Tuhan, ada dipulihkan Tuhan. Sehingga setiap kami yang hari ini beribadah, kami mengalami perjumpaan dengan Yesus melalui Roh Kudus-Mu. Karena itu kami buka hati kami mau sendengkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi setiap kami ya Bapa. Kami buka hati kami sendengkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan mengajak setiap umat Tuhan seperti biasa untuk menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama dan mengangkat tinggi Alkitab kita, tanda kita mengakui Alkitab ini otoritas tertinggi dalam kehidupan iman Kristen. Dan bersama-sama dengan saya kita menyatakan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini secara khusus dalam peristiwa Pentakosta, hari di mana kita memperingati Roh Kudus dicurahkan buat setiap murid-muridnya, dan kita pun percaya bahwa orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah orang yang memiliki Roh Kudus. Sama-sama katakan amin. Iya kan? Itu sebabnya Alkitab mencatat, saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga, Alkitab mengatakan seperti ini, karena itu aku mau meyakinkan kamu
bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Jadi tidak ada orang yang katanya memiliki Roh Allah namun dapat mengutuki Yesus, ya kan? Tapi di sisi lain Alkitab bilang juga, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi jelas orang yang bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan melalui lidah bibir mulutnya adalah orang yang memiliki Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memampukan untuk dia dapat berkata Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau sampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Biar bagaimanapun kita mesti mengerti kita harus hidup dipimpin oleh Roh Allah. Karena kalau kita hidup sesuai dengan ego kita, kita hidup sesuai dengan apa yang kita mau, maka hidup kita akan menjadi liar. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya akan jadi liar. Tapi kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka hidup kita akan diarahkan dalam jalan-jalan Tuhan, rencana-rencana Tuhan yang sempurna. Mungkin kita belum mengerti, ini dulu. Mungkin kita belum mengerti, mungkin kita belum memahami kemana Tuhan akan membawa saya. Tapi kalau kita membiarkan hidup kita, bagaimana sih kita bisa membiarkan hidup kita? Belajar berserah. Ada banyak orang susah untuk berserah. Hanya keegoannya yang tampil, keegoannya yang mendahului hidupnya. Sehingga hidupnya hanya mau mengatur diri sendiri. Tidak mau diatur oleh Tuhan. Kita justru yang pimpin Tuhan. Ayo Tuhan ikut saya ke sini. Ayo Tuhan ikut saya ke sana. Bukan kita ya Tuhan. Kemana Tuhan mau membawa saya pergi. Ini enggak, malah kita atur-atur Tuhan. Wah ini yang bahaya. Jadi jelas saudara dikasih dalam Tuhan, yang perlu kita lakukan, yang perlu kita jalani adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Nah, Galatia 5 ayat 25. Rasul Paulus bilang seperti ini, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saya ulangi sekali lagi, jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ini satu hal yang berbeda saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau kita bilang saya hidup oleh Roh, berarti belum tentu hidup kita dipimpin oleh Roh. Saya ulangi sekali lagi ya kan, biar kita nggak bingung. Kalau ada orang bilang saya hidup oleh Roh, berarti dia belum tentu dipimpin oleh Roh. Kenapa? Karena Rasul Paulus bilang begini, jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Berarti dua hal ini dua hal yang berbeda. Ngerti ya saudara? Saya mau kasih tahu apa perbedaannya. Kalau hidup oleh Roh adalah dulu kita belum mengenal Yesus, roh kita mati saudara. Roh kita mati, kita tidak mengenal Yesus, kita hanya berjalan dalam tubuh daging kita secara fisik, tapi roh kita mati. Sedianya kita seperti zombie. Manusia hidup tapi mati. Apa mati? Rohnya mati. Kenapa rohnya mati? Karena rohnya bergerak sesuai dengan keinginan apa yang menjadi dagingnya dia. Itu belum kita menerima Yesus. Tapi ketika kita menerima Yesus, maka kita diberikan hidup. Apa yang diberikan hidup? Rohmu diberikan hidup. Kenapa? Karena roh Allah ada dalam hidupmu, maka rohmu menjadi roh yang hidup. Sampai di sini mengerti saudara? Jadi itulah yang disebut hidup oleh roh. Dulu kita mati secara roh, kita hidup sesuai dengan keinginan-keinginan daging kita. Tapi ketika kita terima Yesus, maka kita hidup oleh roh. Oleh rohnya, roh besar di sini. Oleh roh Allah kita diberikan hidup. Amin. Oleh roh Allah kita diberikan hidup. Lalu apa dipimpin oleh roh? Setelah kita hidup oleh roh, hidup kita diberikan hidup oleh roh Allah, maka keseharian kita dipimpin oleh roh. Roh Allah lagi yang memimpin kita, bukan ego kita, bukan keakuan kita, bukan kedagingan kita, tapi roh Allah yang memimpin kita. Ini perbedaan antara hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Maka Rasul Paulus bilang, kalau engkau hidup oleh roh, baiklah hidupmu juga dipimpin oleh roh. Kenapa? Karena hidup oleh roh berbeda dengan hidup dipimpin oleh roh. Kalau dipimpin oleh roh, maka saya berjalan sesuai dengan apa yang roh Allah mau. Tapi hidup oleh roh adalah ketika kita menerima Yesus. Kita memiliki
roh yang hidup, roh Allah itu ada dalam hidup kita, maka kita menjadi hidup. Yang tadinya kita mati secara roh, tapi kita hidup ketika kita menerima Yesus. Setelah kita mendapatkan hidup, maka haruslah kita melakukannya seperti apa? Hidup dipimpin oleh roh. Makanya dalam pelayanan Yesus, dalam Matius 4 ayat 11, saudara, Yesus dipimpin oleh roh, dibawa oleh roh ke padang gurun. Coba saudara lihat Matius 4 ayat 1. Ini yang akan kita bahas sama-sama, ini akan kita sharing sama-sama. Bahwa biarlah hidup kita selalu dipimpin oleh roh, bukan keegoan kita, bukan keakuan kita, bukan kedagingan kita, tapi hidup kita dipimpin oleh roh, diarahkan oleh Roh Kudus. Ya, Matius 4 ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi jelas saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam Yesus memulai pelayanannya aja, Yesus hidup belajar dipimpin oleh roh. Tatkala ia ada di muka bumi, ia dibawa oleh roh ke padang gurun untuk diproses, untuk diuji, untuk dimurnikan. Dan kita tahu bersama dia lulus. Amin. Yesus lulus. Sehingga akhirnya kita mengerti kalau Yesus saja dipimpin, dibawa oleh roh ke padang gurun. Siapa saudara dan saya yang tidak mau dibawa dan diproses ke padang gurun, saudara? Iya kan? Berarti roh Allah bukan hanya sekedar membawa kita ke tempat-tempat yang diberkati. Saya percaya ikut Tuhan pasti diberkati. Itu gak perlu dicari. Itu akan mengikut dengan sendirinya. Amin. Tapi kita juga mesti mengerti bahwa ada kalanya roh Allah menuntun kita ke masa-masa sukar. Roh Allah menuntun kita ke dalam lembah kekelaman. Roh Allah menuntun kita ke bawah ke dalam padang gurun. Untuk apa? Untuk dimurnikan. Oh, kok bisa begitu sih pendeta? Kenapa roh Allah membawa saya ke padang gurun? Kenapa nggak bawa saya ke padang rumput hijau? Ada kalanya hidup kita perlu diproses. Ada kalanya hidup kita perlu dibentuk. Ada kalanya hidup kita perlu dimurnikan. Tapi semua dalam tuntunan roh. Sama-sama bilang sama saya, dalam tuntunan roh. Amin. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan dia lulus. Jadi izinkan saya hari ini mengingatkan, sekalipun kita hidup dipimpin oleh roh, namun ada kalanya roh Allah membawa kita, menuntun kita ke dalam hidup yang diproses, hidup yang dimurnikan, hidup yang dibentuk. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa ketika kita hidup oleh roh, maka kita juga pasti hidup dipimpin oleh roh. Dan setiap orang yang hidupnya dipimpin oleh roh akan mengambil keputusan-keputusan yang hebat, mengambil keputusan-keputusan yang luar biasa. Makanya saya catat begini, seorang yang hidup dipimpin oleh roh, seorang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, saudara dikasih dalam Tuhan, dengar baik, sekalipun dia harus masuk dalam padang gurun, sekalipun dia harus masuk dalam lembah kekelaman, tapi dia tetap akan kuat dan bertindak. Haleluya. Amin. Sekalipun dia dipimpin oleh roh masuk ke dalam padang gurun, sekalipun dia dibawa dan dimurnikan oleh roh Allah, dibawa ke dalam sebuah keadaan yang membuat dia terpojok, tersudut, izinkan saya hari ini mengingatkan buat setiap kita, orang itu akan tetap kuat dan bertindak. Kenapa? Karena dia kenal siapa pribadi Allahnya. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saudara dan saya mengenal siapa pribadi Allah kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan hari ini saya mau mengingatkan buat setiap kita, ada kalanya hidup kita yang dipimpin oleh roh Allah ini dibawanya masuk dalam pemurnian. Tujuannya sederhana kok. Supaya kita setiap hari, hari demi hari dimurnikan. Hari demi hari dibawa masuk dalam kedewasaan iman. Agar kita seturut dan sekehendak Tuhan yang mau untuk kita lakukan dalam hidup kita. Saya pelajari begini, seorang yang dapat dipimpin oleh roh Allah, seseorang dapat dipimpin oleh roh Allah ketika dia belajar merendahkan diri. Iya kan? Siapa Daud? Daud hidupnya dipimpin oleh roh Allah. Dari mana saya tahu? Karena apa-apa dia tanya Allah. Dia tanya, apakah saya harus menyerang orang-orang Amalek? Dia tanya, apakah saya mesti buat ini? Apakah saya mesti buat itu? Dia bertanya terlebih dahulu. Sebagai raja, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Karena itu saya mau pastikan setiap kita, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Allah, kita mesti belajar merendahkan diri. Jangan sombong, jangan congkak, jangan kepala batu gitu, susah diatur saudara dikasih dalam Tuhan. Belajar merendahkan diri, apapun kedudukanmu, siapapun dirimu yang mendengarkan firman pagi hari ini. Kalau kita mau merendahkan diri, maka saya pastikan Roh Allah akan memimpin hidupmu. Namun izinkan saya juga menyampaikan hal ini. Siapapun kita, kalau kita tegar tengkuk, kalau kita susah diatur, kalau kita mau ngatur jalan-jalan kita sendiri, kalau kita nggak mau dididik, kalau kita nggak mau diproses, kalau kita tinggi hati, maka izinkan saya mengatakan ini. Roh Allah susah akan menuntun hidup kita. Susah dia akan membawa kita. Kenapa? Karena kita mau membuat ego kita aja kita lakukan. Kita hanya mengerjakan ego kita saja, saudara dikasih dalam Tuhan. Nah ini yang bahaya. Ya, jadi seorang yang dapat dipimpin oleh Roh Allah ketika dia belajar merendahkan diri. Siapapun kita, kalau kita mau hidup dipimpin oleh Roh Allah, belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, seorang dapat dipimpin oleh Roh Allah ketika mau dibentuk dan mau diajar. Ini tadi saya bilang, ada kalanya Roh Allah membawa kita, mengarahkan kita ke dalam tempat-tempat yang sukar. Namun ketika dia membawa kita, dia mengarahkan kita, dia tidak meninggalkan kita. Ini yang perlu kita ingat. Sekalipun kita diizinkan Tuhan masuk dalam lembah kekelaman, dia ada bersama-sama dengan kita. Sekalipun kita harus masuk dalam lembah air mata, dia ada bersama-sama dengan kita. Dan kalau dia ada bersama-sama dengan kita, maka kita akan dibentuk, kita akan dididik, kita akan diproses, kita akan diajar untuk menjadi anak yang tunduk dengar-dengaran akan dia. Amin. Hari ini apa yang sedang memproses hidupmu? Hari ini masalah apa yang sedang menguji hidupmu? Hari ini pergumulan apa yang sedang ada dalam kehidupanmu? Izinkan saya mengingatkan hal ini. Tuhan sedang mengajar kita. Tuhan sedang membentuk kita, memurnikan kita untuk menjadi pribadi yang mau hidup dituntun dan dipimpin oleh Roh Allah. Yang ketiga saya pelajari, seorang dapat dipimpin oleh Roh Allah ketika dia menyediakan waktu untuk mendengar suara Tuhan. Ini yang penting. Makanya setiap pagi gereja kita secara khusus sudah dikasih dalam Tuhan mengadakan ibadah doa pagi. Ya kan, baik melalui Facebook saya, Glenn Latuheru, maupun Zoom. Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Jam 4.30 pagi. Sejam sudah dikasih dalam Tuhan. Sehingga kita belajar mau dengar-dengaran akan firman. Memang proses itu tetap ada. Memang ada saja masalah, ada saja pergumulan. Bukan berarti kita ibadah doa pagi setiap hari, menyembah setiap hari, tidak ada masalah, masalah kita diselesaikan. Belum tentu. Kadang ada kalanya Tuhan membiarkan kita berjalan di tengah-tengah masalah. Kadang ada kalanya Tuhan membiarkan perahu rumah tangga kita digoncang badai. Ada kalanya Tuhan membiarkan kita dirugikan orang. Supaya kita dewasa. Bukan karena Tuhan nggak mengasihi kita, bukan karena Tuhan nggak mau nuntun hidup kita, bukan karena Tuhan nggak mau mengarahkan hidup kita, tapi Tuhan mengasihi kita, Tuhan membimbing kita dengan cara mendewasakan kita. Katakan amin. Orang yang mau bisa dipimpin oleh Roh Allah adalah orang yang menyediakan waktu untuk mendengar suara Tuhan. Bagaimana dia bisa dipimpin Roh Allah kalau dia tidak bisa mendengarkan suara Tuhan? Ini agak susah, bagaimana ya saudara ya? Bagaimana pendeta caranya untuk supaya kita mendengar suara Tuhan? Sudah dikasih dalam Tuhan ini firman. Firman Allah adalah firmannya Tuhan. Apa yang kau mau dengar suara Tuhan semua ada di sini. Engkau tinggal baca, engkau tinggal renungkan, lakukanlah. Makanya Yesus bilang, ada dua perumpamaan. Perumpamaan yang pertama, ada orang yang merenungkan firman. Dia mendengar firman namun tidak melakukannya. Ia diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Ada badai, ada angin ribut, ada gelombang, hancur rumah tersebut. Kenapa? Karena cuma mendengar firman tapi tidak melakukannya. Berbeda dengan orang yang mendengar firman dan dia melakukannya. Yesus bilang apa? Mendirikan rumah di atas batu. Ada badai, ada ombak, rumah itu tetap kuat. Kenapa? Karena rumah itu didirikan di atas batu. Kuat. Itulah orang yang mendengarkan firman dan melakukannya. Makanya saya bilang, bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Ini dia. Belajar untuk merenungkan firman. Belajar untuk merenungkan firman dan lakukanlah apa yang firman perintahkan.
Amin. Nah, jadi 3 hal ini saya mau sampaikan buat setiap kita. Seseorang dapat dipimpin Roh Allah ketika dia melakukan yang pertama, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan nggak punya waktu untuk mendengarkan suara Tuhan, saudaraku. Ya kan, pagi langsung minum kopi, pagi langsung sarapan, pagi langsung kerja. Ayo dong, mana persekutuanmu dengan Tuhan? Bagaimana hidupmu berhasil? Bagaimana hidupmu dituntun oleh Roh Allah kalau engkau nggak pernah menyediakan waktu? Yang kedua, sudah dikasih dalam Tuhan, orang dapat dipimpin oleh Roh Allah. Yang kedua, ketika kita mau dibentuk dan diajar. Pembentukan dan pengajaran adalah kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi anak-anak gampang, Alkitab bilang. Amin. Itu sebabnya kita perlu dibentuk, kita perlu diajar, kita perlu dimurnikan untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang murni. Jangan sampai kita menjadi sama dan serupa dengan dunia ini. Jadi yang pertama, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, mau dan bersedia dibentuk dan diajar oleh Tuhan melalui proses demi proses. Dan yang ketiga, belajar untuk menyediakan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Apa suara Tuhan? Firman-Nya. Cukup engkau renungkan firman Tuhan ini dan engkau lakukan, maka engkau sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Renungkan firman. Sehingga akhirnya kita mengerti. Kita bersedia dan memberikan diri. Ingat ya saudara ya, Roh Kudus gak mau memaksa. Kita diberikan kehendak bebas. Kita diberikan kehendak bebas untuk melakukan apa yang kita mau, ya kan? Itu sebabnya kita perlu tuntunan. Kenapa dikatakan tuntunan? Agar kita tahu jalan mana yang harus kita lakukan, jalan mana yang harus kita lalui. Nah, Roh Kudus hanya memimpin orang-orang yang mau memberi diri dipimpin. Iya dong. Kalau kita nggak mau memberi diri dipimpin, dia nggak akan bisa memimpin kita. Kalau kita nggak mau beri diri dituntun, dia nggak akan bisa menuntun kita. Kenapa? Karena kita berjalan sesuai dengan ego kita. Suka-suka saya dong pendeta, saya mau balas yang jahat dengan yang jahat. Nah, bagaimana Roh Kudus bisa mengajarkan kau tentang kasih? Roh Kudus mengingatkan ampuni orang yang bersalah kepadamu. Roh Kudus mengingatkan ampuni suamimu, ampuni istrimu, kasih mertuamu. Tapi engkau ego. Bagaimana bisa dituntun? Nah, makanya tadi saya bilang, seorang dapat dipimpin dan dituntun oleh Roh Allah ketika melakukan hal itu. Apa? Merendahkan diri aja. Merendahkan diri, mau diajar, mau dibentuk, mau dididik, mau dimurnikan, mau diproses. Dan yang ketiga, menyediakan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Apa itu? Renungan, firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Karena itu saya pelajari ada dampaknya. Karena ketika kita memberi diri hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka ada dampak dalam kehidupan seseorang, saudara. Yang pertama dampaknya, orang itu akan bertindak bijaksana. Sama-sama bilang sama saya, bertindak bijaksana. Dia nggak gampang ambil keputusan yang keliru. Kenapa? Karena Roh Allah yang akan memimpin. Firman-Mu, Alkitab katakan, membuat saya lebih bijaksana daripada musuh-musuh saya. Kenapa? Karena firman Allah akan menuntun kita, akan mengarahkan kita, akan membawa kita, dan akan memimpin kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Walaupun ada kalanya ego itu ya saudara ya, berusaha bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi izinkan saya hari ini mengingatkan, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah akan bertindak bijaksana dalam setiap keputusannya. Makanya gampang sekali saudara dikasih dalam Tuhan, orang ngomong kasar, orang ngomong nyakitin hati sesamanya karena egonya tinggi. Orang kayak gitu gak akan dipimpin oleh Roh Allah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena apa? Karena dia gak memikirkan apa yang dia katakan kira-kira nyakitin hati orang gak? Kalau dia katakan firman sesuai dengan firman, ya kan, kebenaran, namun orang itu tersakiti hatinya, itu dia bertobat orang tersebut. Bukan orang yang menyampaikan firman. Tapi kalau dia menyampaikan sesuatu dengan perkataan-perkataan kasar, dia menyampaikan sesuatu, dia ngomong kasar terhadap istrinya, dia ngomong kasar terhadap suaminya, dia ngomong kasar terhadap anak-anaknya, terhadap orang tuanya, saya sebut orang itu tidak dipimpin oleh Roh Allah. Karena dia hanya mau ngomong sesuai dengan apa yang ada di pikirannya, terlebih dia tidak memikirkan kira-kira kalau saya ngomong ini orang sakit hati nggak? Kalau saya menyampaikan ini orang kira-kira sakit hati nggak? Kalau saya sampaikan
saudara dikasih dalam Tuhan, orang bijaksana sebelum dia mengatakan sesuatu, menyampaikan sesuatu, dia mikirkan, apakah itu berguna? Apakah itu membawa seseorang kepada iman? Apakah seorang dengan mendengarkan perkataan saya ini dikuatkan atau justru dia dilemahkan? Apakah perkataan saya membuat seseorang sakit hati, kecewa, luka hati? Itu dipikirkan. Sehingga akhirnya kita bertindak bijaksana. Jadi dampak seorang yang dipimpin oleh Roh Allah akan bertindak bijaksana. Dia akan hidup dipimpin kemanapun Tuhan mau, dia akan melangkah. Yang kedua, saya pelajari dampak seorang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah. Dia akan selalu menyelesaikan masalah dengan firman. Sama-sama bilang sama saya, menyelesaikan masalah dengan firman. Apa maksudnya menyelesaikan masalah dengan firman? Makanya dari awal kan tadi saya bilang, ada renungan setiap hari. Dan renungan firman Tuhan setiap hari itulah yang kita ingat. Sehingga ketika ada masalah, saya nggak ambil keputusan yang salah. Ketika ada masalah, saya tidak lari dari masalah. Ketika ada masalah, saya berdoa karena saya tahu ada masalah atau tidak ada masalah, saya perlu tuntunan Tuhan. Karena ada banyak orang menyelesaikan masalah dengan jalan pintas. Ribut sama suaminya, udah cerai aja lah, cerai, jalan pintas. Tahukah saudara, terkadang keributan dalam rumah tangga membuat kita dimurnikan satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai satu dengan yang lain. Itu yang saya bilang, kenapa orang yang dipimpin oleh Roh Allah akan selalu menyelesaikan masalah dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah sumber jalan keluar. Firman Tuhan inilah yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Jadi yang kedua, dampak seorang yang dipimpin oleh Roh Allah akan selalu menyelesaikan masalah dengan firman Tuhan. Ini dampaknya. Dia nggak gampang stres, dia nggak gampang nyalain orang karena masalah, gitu kan? Ada banyak orang karena masalah dia nyari salah, siapa yang salah? Ini siapa yang salah? Lu yang salah nih. Ini karena lu nih. Ini karena lu. Dia lupa bahwa ini semua mungkin juga bisa jadi karena saya. Belajar menyelesaikan segala sesuatu dalam firman. Apa sih yang tidak ada dalam firman? Semua ada. Semua ada. Dari yang sudah ada maupun yang akan datang, semua tercatat dalam firman. Dan itu semua pasti tergenapi. Dan yang ketiga, yang terakhir, dampak seseorang yang dipimpin oleh Roh Allah. Yang pertama, dia akan bertindak bijaksana dalam setiap keputusan yang dia ambil, dalam sikap, dalam perkataan, dalam tingkah laku. Dan yang kedua, dampak seorang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia akan selalu menyelesaikan setiap masalah bukan dengan jalan pintas tapi dengan firman. Apapun pergumulan dia, apapun masalah, dia selalu menyelesaikan dengan firman. Kenapa? Karena firman mencatat segala sesuatu, apa yang harus dia buat, apa yang harus dia kerjakan, bagaimana saya mesti menyelesaikan masalah ini, bagaimana saya mesti mengerjakan masalah ini. Semua tercatat dalam firman. Sekarang jadi pertanyaan, mau nggak kita renungkan? Dan yang ketiga, yang terakhir, dampak seorang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia tidak akan mudah digoyahkan dengan hal-hal duniawi. Dalam kita menjalani hidup kita akan ada banyak tawaran-tawaran dunia yang menggoda saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, Yesus mengajarkan ketika digoda oleh iblis dalam taman di padang gurun ketika sedang berpuasa pada saat itu, diuji. Jika engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah, lompat dari tebing ini, dari atas bumbungan bait Allah ini, ya kan? Bukankah Alkitab mencatat pakai firman lagi iblis? Nah, ini yang saya bilang sudah dikasih dalam Tuhan. Kalau kita hidup tidak dipimpin dan dengan dituntun oleh Roh Allah, kita akan mudah kompromi dengan hal-hal dunia. Ya nggak apa-apalah, seks bebas sedikit, ya kan, nanti kan bertobat lagi, ya nggak apa-apalah. Onani sedikit, nanti kan minta ampun, ya nggak apa-apalah. Masturbasi sedikit, nanti kan minta ampun, Tuhan mengasihi, ya nggak apa-apalah. Toh saya kan sebagai suami juga kasar, ya kan, istri saya kasar, sebagai istri juga suami saya kasar, ya nggak apa-apalah, saya selingkuh sedikit. Bertobat saudara dikasih dalam Tuhan. Tawaran-tawaran ini akan selalu datang setiap hari. Wow, setiap hari tawaran ini akan selalu datang. Dan itu keputusan kita, apakah kita mau mengatakan tidak atau kita mengikuti. Ya udahlah, nggak apa-apa. Akhirnya kita kompromi. Semua orang akan mengalami hal ini. Sekarang keputusan kita, maukah kita hidup dipimpin, diarahkan, dituntun? Siapa Yusuf?
Yusuf hidup dipimpin oleh Roh Allah, tapi apa yang terjadi? Tawaran itu tetap ada terus menerus. Tawaran untuk balas dendam, tawaran untuk berzina, tawaran macam-macam. Tapi karena dia hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka tidak mudah digoyahkan dengan hal-hal duniawi. Semua ada dalam hidup kita. Kita yang memutuskan. Tapi Roh Allah yang akan menuntun kita. Ini loh yang jalan yang harus kamu ambil. Ini loh jalan yang kamu tidak boleh ambil. Sekarang keputusan kita ambil yang mana? Semua ada di tangan saudara dan saya. Tapi tuntunan itu hanya berlaku bagi orang-orang yang mau memberikan diri. Dituntun dan dipimpin oleh Roh Allah. Kalau kita nggak mau dipimpin, kita tidak mau dituntun, maka Roh Allah nggak ambil pusing. Kita yang mengeraskan hati kok. Dia selalu membukakan jalan, dia selalu mengingatkan, tapi kita yang terus-menerus mengeraskan hati. Maka kita akan semakin jauh dari Tuhan. Kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Hari ini kami memperingati peristiwa Pentakosta, di mana 2000 tahun yang lalu murid-murid dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Roh Kudus-Mu dicurahkan bagi mereka. Tapi hari ini pun kami mengerti bahwa roh yang sama yang dicurahkan bagi murid-murid 2000 tahun yang lalu, roh yang sama diberikan kepada setiap kami, orang-orang yang percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Yesus. Itu sebabnya kami mau belajar untuk selalu hidup dipimpin, dituntun dan diarahkan oleh Tuhan. Kami mengerti kami tidak akan bisa dipimpin, dituntun kalau kami masih tinggi hati. Kami tidak akan bisa dipimpin, dituntun kalau kami masih kepala batu, kami keras kepala. Kami tidak akan bisa dipimpin, dituntun oleh Roh Allah masuk dalam rencana Tuhan kalau kami tidak mau diajar, dibentuk dan dimurnikan. Tapi hari ini kami mengerti, hanya orang-orang yang memiliki waktu untuk mendengarkan suara Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dialah yang memberi diri untuk hidup dan mau dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Keputusan kami menyadari. Karena itu hamba berdoa buat setiap umat Tuhan secara khusus. Dalam memperingati peristiwa Pentakosta ini, Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus buat setiap umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Ingatkan kami selalu untuk mau memberi diri dipimpin. Ingatkan kami selalu untuk mau memberi diri dituntun. Dan diarahkan ke dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Terima kasih ya Bapak. Hamba menyerahkan masing-masing umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Bawa kami masuk dalam rencana Allah yang ajaib. Bawa kami masuk dalam pemurnian. Kami diproses, kami dibentuk, kami didewasakan. Bahkan kami mau memberi diri untuk hidup dituntun oleh Roh Allah. Karena kami tahu ketika Engkau menuntun kami, Engkau membawa kami masuk dalam jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Sekalipun kami harus melalui api, sekalipun kami harus melalui proses, sekalipun kami harus melalui air, tapi kami percaya itu semua akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Bapak materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Langkah hidup mereka semakin hari semakin dituntun dalam terang firman Tuhan. Kami berdoa buat gereja ini, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center yang ada di kota Bandung ini. Betul ibadah kami masih ibadah secara online. Bapak kami ucapkan berkat sekalipun kami ibadah secara online. Tapi kami percaya Engkau lah Yehovah Shammah. Engkau Allah hadir di rumah kami umat-Mu masing-masing. Dan setiap kami tatkala kami berkumpul, setiap kami beribadah, memuji menyembah Tuhan, maka ada hadirat Tuhan, maka ada lawatan Tuhan, maka ada kuasa Tuhan. Sehingga ketika kami memuji menyembah Tuhan, bahkan kami merenungkan firman-Mu, kuasa Allah turun atas rumah kami, umat-Mu masing-masing. Sehingga di tempat di mana rumah umat Tuhan berada, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada lawatan Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari sedang mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Biar kuasa Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Kami percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi dalam hidup mereka. Di rumah mereka masing-masing mereka mengalami kuasa Yehovah Rafa. Di dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga ya Bapak buat setiap umat Tuhan yang hari-hari sedang mengalami jalan buntu, yang hari-hari sedang mengalami kesulitan ekonomi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah buka jalan bagi mereka. Allah tolong setiap mereka sehingga mereka menemukan kuasa Tuhan, mereka menemukan kasih Tuhan, mereka menemukan jalan yang Tuhan bukakan dalam hidup mereka. Taruh roh kesetiaan dalam hati mereka untuk tetap terus beribadah sekalipun kami masih beribadah secara online. Biar lawatan Tuhan nyata atas setiap mereka. Bapak hamba berdoa juga buat gembala kami, Pendeta Gilbert Lumoindong, bersama dengan Ibu Renda, ketiga anak kekasih, anak menantu cucu yang ada. Mereka hidup dalam anugerah, kasih setia, kuasa Tuhan turun atas mereka. Dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan mereka melangkah.
Hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan bangsa ini. Bangsa Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dijaga Tuhan, Indonesia dipagari Tuhan. Segala bentuk roh pemecah belah, roh adu domba kami patahkan dalam nama Yesus atas bangsa kami. Bangsa Indonesia dijaga, dipagari, dilindungi oleh kuasa Tuhan. Kami berdoa buat TNI, kami berdoa buat Polri, kami berdoa buat Kapolri, kami berdoa buat Panglima TNI. Di dalam nama Yesus beri mereka hikmat dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Terlebih khusus kami terus ucapkan berkat buat Papua. Tuhan tolong Papua, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, ada keamanan atas Papua. Bahkan anak-anak Tuhan yang ada di Papua terus berdoa dalam nama Yesus terjadi pemulihan. Berkati presiden, berkati wakil presiden, berkati jajaran menteri yang ada. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga setiap mereka hidup dalam anugerah, takut akan Tuhan. Dalam setiap mereka mengambil keputusan, dalam setiap tindakan yang ada. Bahkan kami berdoa secara khusus buat masa-masa pandemik ini, Allah tolong. Sehingga masa-masa pandemik ini boleh lalu dari bangsa kami ya Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh pulih, bangsa kami boleh bangkit. Bahkan bangsa kami boleh terbebas dari COVID-19 dalam nama Yesus. Kami ucapkan berkat, pakai peredaran vaksin yang ada Allah. Sehingga melalui peredaran vaksin yang ada, pandemik ini boleh diperkecil, bahkan hilang dari bangsa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Lawatan Tuhan nyata atas kami, kuasa Tuhan ada atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita akan memberikan persembahan kita melalui nomor rekening yang sudah ada di layar Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Kita memberi karena kita tahu hidup kita ada oleh karena kemurahan Tuhan. Dan saya akan berdoa buat setiap persembahan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita beri dengan sukacita, baik setiap umat Tuhan yang memberikan persembahan umum maupun setiap umat Tuhan yang mau mengembalikan apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan dengan persepuluhan yang ada. Bapak Ibu bisa transfer di nomor rekening gereja kita yang ada di layar Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita berdoa buat persembahan kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapkan berkat buat persembahan yang kami tabur buat pekerjaan Tuhan secara khusus di masa-masa pandemik ini. Tidak ada pundi-pundi persembahan, tapi kami memberi dengan sukacita melalui transfer bank. Tuhan lihat tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Allah memberkati setiap pekerjaan, usaha, pencarian mereka, rumah tangga, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan apa yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat-Mu ada atas masing-masing mereka. Dan mereka yang mengembalikan apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan dengan persepuluhan yang ada. Biar Tuhan jauhkan mereka dari belalang pelompat, belalang pengirik, belalang pindahan. Di dalam nama Yesus jauhkan dari segala kerugian. Berkat-Mu ada atas masing-masing mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya Tuhan, kami berdoa tangan Tuhan yang memberkati setiap mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap memberikan persembahan dengan sukacita. Haleluya. Amin, amin. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebagai pengumuman gereja sambil Bapak Ibu bisa transfer bank, ada ibadah doa pagi yang gereja kita adakan rutin setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, baik melalui Facebook saya, Glenn Latuheru, jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan ataupun melalui Zoom, ya kan, Zoom ada link yang akan saya bagikan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan setiap malam sebelum besok paginya kita akan beribadah dalam ibadah doa pagi. Dan saya biasa bagikan rutin di malam harinya sebelum besoknya kita akan ibadah doa pagi. Jadi Bapak Ibu yang mau biasa pakai Zoom atau Bapak Ibu yang biasa bergabung di Facebook, Bapak Ibu tinggal pilih, ya kan. Kalau bergabung di Facebook, Bapak Ibu tinggal search nama saya Glenn Latuheru, dan setiap jam 4.30 ada di sana. Dan kalau Bapak Ibu bingung menggunakan Facebook, Bapak Ibu terbiasa memakai Zoom, Bapak Ibu bisa WhatsApp nomor saya atau nomor gereja untuk meminta link Zoom yang akan kita pakai di pagi harinya. Saya mengucapkan selamat hari Minggu buat setiap kita. Saya mengajak setiap umat Tuhan untuk bangkit berdiri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkan kedua belah tanganmu, kita akan kembali ke dalam aktivitas kita masing-masing. Dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat surgawi atas hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.